Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Di pagi ini bertemu kembali dengan saya Dila Anggraini SEMAK. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai harga pokok pesanan. Nah, sebelum masuk ke dalam harga pokok pesanan ini, teman-teman wajib menuntaskan pertemuan keempat, yaitu harga pokok penjualan. Karena pada dasarnya harga pokok pesanan ini merupakan salah satu indikator dalam menghitung harga pokok penjualan. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan harga pokok pesanan? Mari kita lihat ke dalam slide materi yang akan dipaparkan. Jadi teman-teman, metode harga pokok pesanan ini sebenarnya bagian dari metode pengumpulan biaya produksi, di mana sebenarnya pengumpulan biaya produksi itu ada dua metodenya, ada harga pokok pesanan, ada harga pokok proses. Jadi apa bedanya antara pokok pesanan dan pokok proses? Bisa dilihat di tabel ini ya. Jadi berdasarkan karakteristik dia ada 4 yang membedakan ya. Dari proses pengolahan produknya jelas kalau kita pakainya adalah harga pokok proses, pasti dia akan dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Tapi kalau pesanan pasti dia akan dilakukan secara terputus-putus, berarti artinya adalah berdasarkan pesanan yang mereka terima. Nah, kalau produk yang dihasilkan, nah yang namanya proses, biasanya mereka akan membuat produk sesuai dengan standar mereka. Nah, tujuannya adalah untuk itu, mengisi persediaan. Nah, kemudian kalau untuk pesanan, itu biasanya mereka buat berdasarkan spesifikasi pemesan. Ya, tujuannya adalah untuk memenuhi pesanan. Nah, perusahaan yang menggunakan metode harga proses itu biasanya adalah perusahaan kertas, semen, tekstil gitu ya. Nah, kemudian kalau yang untuk perusahaan berdasarkan pesanan ya biasa percetakan, mebel, kontraktor ya, contohnya kita kalau mau bikin kartu undangan nikah misalnya. Nah, itu biasanya adalah perusahaan percetakan yang melakukan itu ya. Oke. Nah, metode harga pokok pesanan itu melibatkan 8 tipe ayat jurnal akuntansi ya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini deh, baca ya. Ada pembelian bahan baku, pengalaman biaya tenaga kerja, dan ini sebenarnya sama saja seperti kalian melakukan jurnal untuk akuntansi biaya pada umumnya ya. Nah, ini contoh dari kartu pesanan. Oke. Nah, untuk menerapkan aplikasi kartu pesanan tadi, kalian bisa lihat contoh soal ini. Banyak sekali ya. Nah, ini sebenarnya adalah satu soal, tapi permintaannya ada banyak. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah di sini dikatakan PT Jaya Giri menggunakan sistem biayanya berdasarkan pesanan untuk produk yang dihasilkan. Oke. Nah, kemudian pada tanggal 1 Juli 2012, kartu biaya pesanannya hanya menunjukkan pesanan 01, 02, dan 03. Nah, teman-teman perhatikan status produk ya. Untuk 01, 02 itu masih dalam proses, 03 telah selesai. Nah, ini akan mempengaruhi perhitungan, jadi tolong diperhatikan. Kemudian ternyata pada saat bulan Juli itu ada pembuatan lagi tadi ya. Artinya karena dia belum selesai, maka diproses kembali untuk pesanan 01 dan pesanan 02. Nah, selama bulan Juli ternyata ada tambahan pesanan, yaitu pesanan 05 dan juga pesanan 04. Nah, kemudian ada data lain nih. Data lain ini nanti tujuannya adalah untuk membantu kita menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan dalam soal. Sekarang kita lihat dulu deh bentuk pertanyaannya. Nah, diminta A. Hitung besarnya biaya produksi untuk masing-masing pesanan. B. Ayat jurnal untuk PSN 01. C. Hitung harga pokok penjualan. D. Hitung selisih BOP. E. Hitung laba kotor. Nah, bagaimana nyelesainnya ini ya? Untuk penyelesaian A, maka teman-teman wajib membuat tabel perhitungan biaya produksi masing-masing pesanan. Nah, pesanan 01, 02, dan 03 dari 2180 sampai dengan subtotal 3760 ini adalah kita salin dari soal yang ini loh. Nah, ini kita pindahkan ke dalam kolom tadi. Kemudian setelah kita pindahkan, maka tadi untuk PSN 01 dan PSN 02 masih dalam proses ya. Nah, PSN 03 sudah selesai, maka di sini bolong. Nah, maka pindahkan juga tuh yang tadi dari dalam soal. Nah, ini bahan bakunya dan JKL-nya, termasuk PSN 04. Ini udah lengkap, tinggal kita pindahin aja. Nah, pindahinnya kemana? Ke dalam kolom ini ya. Bahan baku langsung, TKL, BEP, dan seterusnya. Nah, 7.700 ini, 4.200 ini sebenarnya adalah jumlah ya. Bahan langsung selama bulan Juli itu nilainya 7.700.
Selama bulan Juli TKL-nya 4.200 gitu ya. Nah, ini terus kok TKL-nya ditanda bintang ya, BOP juga tanda bintang. Nah, nih yang dimaksud tanda bintang. Karena tadi kita cuman ketemu di dalam soal itu adalah jam kerja, nih belum ada biaya ya untuk PSN 01, 02, dan 05, maka teman-teman wajib menghitung terlebih dahulu berapa sih jam kerja langsungnya dan berapa tarif BOP, karena belum ada tarif BOP. Yang kita baru tahu itu hanya tarif BTKL 25. Nah, untuk mencari tarif BOP, maka ini rumusnya, teman-teman. Ya, maka cari dulu jam kerjanya nih. Kita gunakan data tenaga kerja langsung PSN 01. Nah, jam kerja langsung sama dengan biaya tenaga kerja langsung dibagi tarif biaya tenaga kerja langsung. Maka ketemu 72. Oke, kemudian tarif BOP sama dengan biaya BOP dibagi dengan jam kerja langsung. Ini yang udah kita ketemuin. Ya, 1440 dari sini. Nah, dibagi 72 ketemu Rp20 per jam. Lalu bagaimana ketemu angka 3,5? Ini rumusnya. TKL sama dengan JKL dikali 25. Maksudnya JKL dikali tarif JKL. Kalau BOP sama dengan JKL dikali tarif BOP. Nah, tarif BOP udah ketahuan. Tarif JKL juga udah ketahuan 25 tadi dalam soal. Tinggal ini. Nah, JKL-nya berapa? Itu yang tadi di depan. Nih. 14 dikali tarif, 18 dikali tarif, 64 dikali tarif. Berarti kalau kita mau cari biaya TKL-nya 14 dikali 25. Kalau kita mau cari BOP-nya berarti 14-nya kita kalikan 20. Ya. Dan inilah nilainya. Oke, ini penyelesaian A. Nah, kemudian untuk penyelesaian B kita diminta buat jurnal. Jurnal yang pertama kita lakukan adalah jurnal pemakaian. Kenapa ada 2 jurnal? Karena tadi ya di PSN 01 itu ternyata dia sudah dilakukan proses di bulan sebelumnya, kemudian ada penambahan proses lagi. Nah, maka yang di bulan sebelumnya itu bahan bakunya kita ambil dari persediaan produk dalam proses di bulan sebelumnya. Maka inilah jurnalnya, ya. Kemudian kalau jurnal pemakaian yang terbarunya berarti BBL-nya langsung kita ambil dari bahan baku. Nah, angka 2180 dan seterusnya itu didapat dari sini. Nih, ya, 2180 dan seterusnya. Nah, kalau untuk yang pemakaian berdasarkan kegiatan dalam bulan Juli ini 1240, 350 dan 280. Oke, tapi dia tidak dibebankan kepada persediaan, tapi dibebankan kepada masing-masing akunnya. Nah, kemudian setelah jurnal pemakaian, maka yang sudah kita proses tadi akan selesai atau menjadi produk jadi. Nah, maka BBL ini 3420 sebenarnya ditambah 2180 gitu ya, yang kita pakai ditambah dengan 1240 yang kita pakai juga. Maka dapat 3420. Ini ditambah ini dapat ini, dan hasil ini maka persediaan produk jadi kita 7290. Setelah selesai jurnal produk jadi, apakah sudah selesai? Belum. Kita lakukan jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan kita menggunakan metode perpetual. Masih ingat ya? Perpetual itu ada jurnal untuk persediaannya. Nah, ini dapat 150% dari mana? Balik lagi ke soal nih kalau belum paham soalnya. Nah, ini ya. Semua penjualan dilakukan secara kredit dengan margin yang diinginkan 50% dari total biaya produksi. Keuntungannya adalah 50% dari biaya produksi. Nah, maka kita hitungnya menjadi 150% karena 100%-nya adalah biayanya, 50%-nya adalah keuntungan. Dikali 7.290 yaitu dari sini untuk pesanan nomor 1. Selesai sudah untuk jurnal. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang C. Penyelesaiannya. Panjang. Ya, diminta buat laporan harga pokok penjualan, kita ketemu HPP-nya 16.530. Ini dari mana aja angkanya sih, Bu? Gitu ya. Nah, ini penjelasannya supaya nggak pusing ya. Jadi, dari mana angka-angka ini gitu ya, persediaan BB awal, pembelian, kemudian BB tak langsung, kemudian ada persediaan BB akhir gitu ya. Nah, ini kawan-kawan, lihat di
data lain dalam soal nih ya. Nah, jadi persediaan BB awalnya adalah 1.500 ada di poin kedua, kemudian pembeliannya 10.700 itu ada di poin ketiga, kemudian BB tak langsung 1.580 juga ada di poin ketiga. Ya. Nah, kemudian persediaan BB akhir bisa dapat 2920 ini caranya ya. Yaitu persediaan BB akhir sama dengan 12.200 berarti BB siap digunakan dikurang dengan 7.700 yaitu BB langsung yang digunakan. Nah, BB langsung yang digunakan ini teman-teman dapat dari sini. Nah, 7.700-nya ya. Kemudian dikurang 1.580 dari biaya tak langsung. Maka ketemu persediaan BB akhirnya 2.920. Nah, kalau sudah kita lanjut untuk cari total biaya produksi. Maka tadi BB langsungnya udah ketemu 7.700, TKL-nya 4.200, BOP dibebankan 3.360. Semua data dari sini. Nah, ini yang saya tunjuk ya, semua data dari sana. Maka ketemu total biaya produksinya 15.260. Kita pindahkan ke atas. Oke, setelah ketemu total biaya produksi, maka kita akan mencari harga pokok produksi. Rumusnya yaitu total biaya produksi ditambah BDP awal dikurang BDP akhir. Nah, kebetulan BDP awalnya belum ada nih sebenarnya. Jadi kita cari dulu yang sudah ada. Nah, yang sudah ada kita lihat di poin 6. Yang sudah ada adalah harga pokok produksi. Dikatakan sampai dengan 31 Juli 2012, PSN 01, 03, 04, dan 05 sudah selesai dan telah diserahkan ke pemesannya. Nah, tapi ingat, di sini ya ada catatan. Menghitung produk dalam proses awal, gitu ya. Nah, PSN 03 tidak dihitung karena sudah selesai per 1 Juli. Jadi walaupun di sini dibilang ada PSN 03, ingat tadi. PSN 03 ini sudah selesai di tanggal 1 Juli. Jadi yang kita hitung cukup PSN 01 ditambah 04 ditambah 05. Angkanya dari mana? Ini dia. Nah, 7290 ditambah PSN 046040 ditambah 5450 ketemu angka HPP-nya 18.810. Kemudian produk dalam proses akhirnya itu adalah tadi yang PSN 02 6.570. Kenapa? Karena di poin 6 dia tidak termasuk ke dalam produk selesai, maka dia merupakan BDP akhir. Nah, kalau sudah hitung seperti ini nih, ya harga pokok produksi ditambah dengan BDP akhir dikurang dengan total biaya produksi, maka ketemulah BDP awal. Oke, kalau sudah ketemu harga pokok produksi, baru kita cari harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini rumusnya adalah HPP ditambah produk jadi awal dikurang produk jadi akhir. Nah, produk jadi awal kita 3.760. Ingat tadi di awal bahwa PSN 03 sudah selesai terlebih dahulu, maka dia jadi barang jadi awal. Kemudian dalam soal dikatakan bahwa pada tanggal 31 Juli ada PSN 04 yang telah selesai, maka dia menjadi barang jadi akhir. Nilainya 6040, maka kita pindahkan ke sini angkanya. Ketemulah dia harga pokok penjualan kita 16.350. Oke, lanjut. Penyelesaian D, kita mau cari selisih BOP. Nah, dari mana angka-angka ini? Ini loh, ya. Nah, jadi selisih BOP itu maka kita cari dulu BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya itu adalah nih yang terjadi selama bulan Juli gitu ya. Nah, sedangkan tadi yang perkiraan kita atau perhitungan kita yang kita bebankan nilainya adalah 3.360. Ternyata kenyataannya adalah lebih besar 3.840. Maka ini nanti akan mengurangi laba kita selisihnya ya. Nah, maka angka 3840 adalah total ini, 3360 kita ambil dari kolom yang sudah kita buat. Ketemulah under applied. Dari under applied ini kita balik dulu ke penyelesaian E. Penyelesaian E kita cari laba kotor. Laba kotor adalah penjualan dikurang HPP dikurang under apply. Karena tadi biayanya kita adalah ini, ternyata yang dibebankan adalah 3.360. Lebih kecil yang kita bebankan daripada kenyataannya, maka dia akan mengurangi penjualan. Maka laba kotor kita 8.145. Oke, cukup sampai di sini materi yang kita bahas. Semoga materi yang disampaikan di pertemuan kali ini dapat diserap sebaik mungkin oleh teman-teman mahasiswa.
Dan bila ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.